Udah mulai ya, udah record. Ya. Ucup, dia nampak ke meja Ucup. Nak marah bapak Ande. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 akan membuka forum diskusi kita, yaitu tentang Pancasila menjadi sistem etika. Ya, di mana kelompok 3 ini beranggota yang pertama Siti Fauziah Kotrunada Hanum, kemudian ada Adik Rahmalia, kemudian ada saya sendiri, Sabila, kemudian ada Ahmad Ridho, ada Muhammad Irfan, Syahrul Effendi, dan Yusuf. Nah, untuk slide pertama ini akan saya bacakan sendiri, itu mengenai konsep Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pengertian dari etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral gitu, atau tingkah laku gitu, perilaku, sikap. Nah, etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut dengan moralitas atau etika. Nah, kemudian ada aliran-aliran etika. Nah, di sini ada 3 aliran ya. Yang pertama, aliran keutamaan atau disebut juga dengan etika kebajikan. Nah, untuk etika keutamaan ini, itu merupakan etika atau teori yang mempelajari keutamaan. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia, baik itu yang perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Nah, etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia. Nah, lebih menekankan kepada saya harus menjadi orang yang bagaimana gitu. Nah, kemudian beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan ini yaitu ada baik hati, terus belas kasihan, terus terang, bersahabat, murah hati, nah dan lain-lain gitu ya. Yang kedua ada etika teleologis. Nah, untuk etika ini itu merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan, baik dilawankan mengikuti asas, baik dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek gitu. Nah, etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan dari efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga ada etika deontologis. Etika ini merupakan teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan dan akibat. Nah, kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya kebenaran moral atau kelayakan atau kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Slide selanjutnya.
Kemudian ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama itu sila ketuhanan, yang mana sila ketuhanan ini mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Kemudian ada sila kemanusiaan. Nah, untuk sila kemanusiaan ini mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga ada sila persatuan. Ini mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, atau cinta tanah air. Yang keempat ada sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang kelima ada sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atau nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan kepada orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya pada Siti Fauzia Hanum, dipersilakan. Yang selanjutnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Ngelek. negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Bill atau masih aku? Masih aku Bill. Boleh. Selanjutnya ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sebagai pembentuk pendidikan berkarakter terutama bagi generasi muda dalam keberlangsungan bagi para penyelenggara negara supaya tidak tergoda untuk melakukan perbuatan buruk. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para perusahaan lingkungan.
Baik, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ade Rahma. Persilakan. Baiklah. Materi selanjutnya mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundsal atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebutkan dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Selanjutnya, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Lanjut, Bill. Dilanjutkan lagi dengan teman yang lainnya, boleh? Ahmad Ridho. Saya akan membahas tentang materi selanjutnya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem etika Pancasila pada reformasi tenggelam dan euforia demokrasi. Slide selanjutnya. Argumen tentang tantangan Pancasila. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan yang pertama terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Tantangan kedua terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi, yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya muncul anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi.
Baik, slide selanjutnya akan dibahas oleh Yusuf. Dipersilahkan. Deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada adus humanus, yaitu tindakan manusia mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan adus bumi ini, yaitu tindakan manusia terletak pada kesediaan untuk hidup sama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, yang artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Next. Dilanjutkan. Dan juga hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban atau menekankan pada tujuan belaka teleologis, tetapi lebih menonjolkan kekuatan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Slide selanjutnya bisa dibahas oleh Irfan. Persilahkan. Irfan ada? Muhammad Irfan ada? Baik, mungkin bisa dibahas, dijelaskan oleh Syahrul Effendi. Cek. Langsung saja Irfan. Oke. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara dan semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis.
Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian. Baik, di sini sudah dibahas per definisi-definisinya, contoh-contohnya. Nah, kemudian mungkin untuk akhirnya itu ada rangkuman tentang pengertian atau pentingnya Pancasila gitu sebagai sistem etika. Tadi sudah dibahas oleh rekan-rekan kita semua. Jadi di sini saya merangkum gitu ya dari hasil diskusi yang sudah kita laksanakan ini. Nah, jadi rangkumannya itu Pancasila ini sebagai sistem etika itu merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu di Indonesia. Nah, oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Gitu. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ini, terutama bagi bangsa Indonesia, itu untuk rambu normatif, untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Baik, itu rangkuman yang bisa saya sampaikan. Dan alhamdulillah sudah materi sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Ini hasil dari diskusi kami. Saya sendiri sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri ya. Gimana? Langsung aja diakhiri. Mengakhiri. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dulu dokumentasi dulu ya, bentar. Bisa ditukar kameranya. Oke. Iya. 1. Gimana? 1, 2, 3. Oke, makasih. Aku terciduk pastikan. Videonya jangan. Tapi ini gimana nih cara nyimpannya? Cara nyimpan Nggak tahu. Sama saya tahu, saya ketikkan. Lalu end meeting for all seperti ini, maka secara otomatis